selain daripada anjing yang dikecualikan, yang membelanya tanpa sebab dan bukan anjing yang dikecualikan, maka akan dikurangkan daripada pahalanya qirat atau qiratan, 2 qirat. Apa itu qirat? Gambarannya adalah pahala ini kalau besar sebesar gunung Uhud. Seperti mana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kalau orang pergi menghadiri jenazah akan diberi pahala oleh Allah 1 qirat. Kalau dihantarkan sampai tempat pengebumian diberi 2 qirat. Apakah qirat itu Rasulullah? Katanya pahala sebesar gunung Uhud. Hakikatnya macam mana? Ini yang kita sebut tadi adalah al-iman bil ghaib. Iman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bentuknya Allahu a'lam. Hanya kita dapat gambaran seperti itu. Hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Idan yang membela anjing tanpa sebab akan dikurangkan pahalanya qirat atau qiratan. Jadi yang dikurangkan pahala itu 1 atau 2. Boleh 1, boleh 2. Yang pertama adalah Nabi menyebutkan 1. Kemudian hadis yang kedua mengatakan 2, yakni sebagai satu tegahan yang dahsyat, larangan yang kuat bagi mereka yang ingin membela anjing. Apa sebabnya? Sehina itu kok anjing ini? Dia bukan bermasalahan masalah anjing hina atau tidak hina. Semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apapun daripada binatang yang dicipta oleh Allah, sejauh mana bahayanya, ia adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang melihat, meyakini keagungannya Allah, maka akan mencari hikmah pada ciptaannya. Hatta ciptaan itu berbahaya. Jadi dilihat pada anjing ini, bukan hanya disegat dari aspek najisnya, walaupun ia najis dalam mazhab kita. Tetapi ini lebih kepada menguji sejauh mana manusia ini patuh pada syarak terhadap anjing. Mengukur sejauh mana manusia ini taat pada hukum hakam syariat pada anjing. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala ceritakan juga pasal anjing, bagaimana dia membela kepada Ashabul Kahfi, diceritakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah juga menceritakan tentang anjing yang dipergunakan untuk berburu atau anjing untuk menjaga tanaman atau menjaga kambing-kambing. Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman mengenai anjing Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Mereka bertanya kepadamu Rasulullah Muhammad tentang apa yang dihalalkan kepada mereka. Katakan kepada mereka, halal dihalalkan kepada mereka yang thayyib, dan halal bagi mereka apa yang telah diburu oleh binatang pemburu, yang mana kamu latih dan ajar kepada mereka binatang-binatang itu. Ketika punya latihan berburu, maka binatang itu menjadi beza dengan binatang yang tak pandai dalam berburu. Ya Allah, binatang pun yang pandai tak sama dengan binatang yang tak pandai. Binatang saja ada bezanya, apatah lagi manusia. Apa ayatnya? Tu'allimunahunna. Kamu wahai manusia mengajarkan kepada binatang itu. Apa yang diajarkan kepada binatang? Diajarkan cara berburu. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kamu ajar kepada binatang itu, anjing ke, burung elang ke, apa saja binatang yang boleh digunakan untuk berburu. Ilmu berburu itu Allah ajarkan kepada kamu. Ya salam. Kita pun sekarang tengok orang itu kan suruh singa itu duduk. Lumba-lumba pun naik, dia naik. Binatang pun dapat belajar juga. Ya subhanallah. Binatang boleh dengar, boleh sami'na wa ta'na. Manusia yang problem. Kadang-kadang sami'na wa asayna. Dia dengar tapi tak mau paham.
Coba tengok rentetan ayat itu kan ya, binatang yang kamu ajar berburu, yang Allah ajarkan ilmu itu kepada kamu. Makanlah daripada binatang buruan itu. Dan ketika kamu menghantarkan binatang itu untuk berburu, bacalah bismillah. Fakulu mimma amsakna. Makan daripada binatang yang diburu oleh binatang pemburu yang kamu dah ajar cara berburu. Kita dalam fiqh ini ada ilmu, ada bab namanya bab berburu. Jadi kalau anjing dilatih untuk berburu, yang kalau dia tangkap mangsa, dia tak makan untuk dirinya, dan itu berulang-ulang dilatih seperti itu, anjing itu tidak makan untuk dirinya, maka anjing itu namanya anjing terpelajar. Graduate daripada sekolah latihan berburu. Bila ada anjing yang tidak belajar, dia pergi berburu. Dibawa itu mangsanya kepada tuannya. Kalau anjing itu tak terpelajar, haram makan binatang buruan, itu dah menjadi najis. Kalau didapati binatang itu mati. Apa yang membezakan antara kedua anjing? Yang satu terpelajar, yang satu tidak. Dengan demikian, kita melihat bagaimana hukum ini membuka minda kita memahami keajaiban ciptaan Allah pada makhluknya, hatta kepada binatang pun juga. Jadi hakikatnya memandang kepada anjing ini bukan hanya daripada aspek najisnya, walaupun itu adalah binatang yang najis, hatta binatang anjing yang berburu pun juga, itu pun yang berburu tetap najis juga, bukan terus menjadi tidak najis, walaupun dia terpelajar tetap hukum najis. Tapi lebih melihat kepada hukum dan undang-undangnya Allah untuk menguji kepada kita ini patuh atau tidak. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaih. Dan kami tidak jadikan kiblat yang kamu dulu menghadap, yaitu Baitul Maqdis. Kamu keperintahkan menghadap ke Ka'bah. Apa tujuannya diperintahkan menghadap ke Ka'bah? Saya ingin tahu siapa di antara kamu yang ikut Rasul ini atau siapa yang tak ikut. Bukan karena apa-apa sebab yang lain, karena Baitul Maqdis adalah tidak layak untuk menjadi kiblat. Kalau tidak layak, kenapa Allah suruh para nabi daripada Bani Israel menghadap kepada Baitul Maqdis? Kenapa diubah daripada Ka'bah, awalnya Ka'bah pindah ke Baitul Maqdis, lalu kemudian diubah balik pergi ke Ka'bah? Hanya ingin tahu, illa lina'lama, untuk kami ini tahu siapa yang ikut Rasul, siapa yang tidak. Bila dihadapkan dengan hukum hakam, ikut Rasul atau tidak. Itu permasalahan yang asas pada masalah anjing. Ya, ini bukan daripada anjingnya, tapi dilihat kepada hukum Allah terhadap anjing. Ya, karena anjing itu pun juga ada pengecualian, sebagaimana saya ceritakan di dalam Quran. Allah ceritakan tentang anjing menjaga ashabu al-kahfi. Bahkan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala cara duduknya anjing. Wa kalbuhum basutun dhira'ihi bil wasid. Anjingnya ashabul kahfi ini duduk di hadapan mulut gua dengan membentangkan lengannya. Untuk apa cerita membentangkan lengannya anjing ini? Apa perlunya ada cerita pasal anjing dengan cara duduknya anjing? Dalam Quran, kitab suci kita, ada cerita mengenai anjing cara duduknya. Kalau bukan oleh kerana Allah menghendaki sesuatu pada penceritaan itu, bukan karena anjingnya, tapi karena tugasan yang anjing itu lakukan menjaga ashabul kahfi. Itu kisah ashabul kahfi. Kalau anjing itu tak diceritakan, tetap cerita itu tertumpu kepada manusianya. Kenapa diceritakan anjing? Supaya kita belajar bagaimana berteman dengan orang yang baik dan mulia di sisi Allah. Kalau anjing saja diceritakan oleh Allah, apatah lagi orang yang, apatah lagi manusia yang dekat, yang rapat, yang berkhidmat dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini berbicara tentang hukum ujian dalam bentuk hukum hakam yang ditegakkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai kaum wanita, kalau kamu haid jangan salat, jangan puasa. Tapi bila kamu sudah suci, qada puasanya, salat tak payah qada. Tapi kalau kamu dalam janabah tidak salat,
Maka dan tidak berpuasa, qada salat, qada puasa. Kan sama-sama hadas besar. Kenapa yang dalam haid disuruh qada itu puasa, bukan salat, dalam janabah dua-dua kena qada? Hukum Tuhan macam tu, dah datang dari Allah macam tu, takkan kita nak ubah? Kita ini diuji berhadapan dengan hukum yang Allah sudah tetapkan, bukan ingin mengubah hukum yang Allah sudah tetapkan. Nafkah wajib bagi laki-laki kepada perempuan. Walaupun perempuannya kaya, walaupun kaya. Walaupun laki-lakinya miskin, walaupun miskin, wajib tetap kepada dia. Perempuan wajib bagi nafkah kepada laki-laki? Tidak wajib. Walaupun jutawan, walaupun jutawan. Zakat istri boleh bagi kepada suami, suami tak boleh bagi kepada istri. Kenapa tak boleh sikap adil? Hukum dah macam tu. Kita berhadapan dengan hukum yang sudah ready, yang kita diperintahkan untuk sami'na wa ta'na, bukan mempertikai zat yang memberikan hukum. Sebagai seorang muslim dan mukmin lah, maksud saya begitu. Faham tu? Kenapa aurat laki-laki daripada pusar sampai ke lutut, orang perempuan semua tubuh badan, kecuali wajah dan telapak tangan? Dah hukum macam tu. Kata perempuan, kita kan masih sama dengan laki-laki. Laki-laki pun juga kita kan masih sama dengan perempuan. Nak hamil ke? Dah dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhadapan dengan hukum yang kita perlu taat, patuh dan cari hikmah di balik setiap hukum. Ini kita berbicara dalam kapasiti sebagai seorang muslim dan mukmin. Sebab Islam dan iman ini adalah tertakluk kepada terima yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Itu akad sebagai seorang Islam dan sebagai seorang beriman. Faham tu? Bukan mempertikai hukum, tapi mencari hikmah di sebalik hukum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang insyaAllah.